Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sebaikra Esa, NIM 25041300046 dari Teknik Informatika Rombel kedua. Pertama, bayangkan di sebuah senario sederhana ada seorang mahasiswa bernama Andi. Di media sosial, Andi ini adalah orang yang baik dan budiman. Ia tidak pernah berkomentar kasar, anti hoax, dan menjaga citra dirinya agar tidak viral dari hal-hal yang negatif. Jadi ia tahu betul adanya bahaya UU ITE. Namun, saat di kampus, dia mengerjakan tugas itu dengan santainya itu mengambil banyak gambar dari Google tanpa mencantumkan sumber. Di laptopnya juga ada terinstall software bajakan hasil crack karena ia berpikir harganya itu terlalu mahal. Pertanyaannya, apakah Andi benar-benar punya etika digital atau ia hanya punya dua wajah? Fenomena inilah yang akan diteliti saya dalam riset berjudul Analisis Kesenjangan Kesadaran Hukum dan Perilaku Digital Mahasiswa Teknik Informatika dalam Perspektif UU ITE. Langsung masuk ke latar belakang masalahnya. Kita ini hidup di era Society 5.0, sebuah tatanan di mana internet telah bertransformasi dari sekedar alat bantu kita menjadi habitat primer kehidupan kita. Jadi batas antara ruang fisik dan cyber menjadi semakin kabur. Namun, kemajuan ini membawa anomali yang serius, yaitu tingginya akses kompetensi teknis mahasiswa IT ternyata tidak berbanding lurus dengan kedewasaan etika digitalnya. Data awal menunjukkan adanya fenomena standar ganda dari perilaku mahasiswa. Oleh karena itu, fokus masalah penelitian ini adalah pada disparitas kesadaran hukum. Itu pertanyaan kuncinya adalah apakah mahasiswa hanya mengetahui hukum sebagai hafalan kognitif atau mereka bisa benar-benar mematuhinya sebagai kesadaran perilaku. Untuk mengeksplorasi isu yang cukup kompleks ini, saya menerapkan pendekatan mixed method yang mengkombinasikan ketajaman data kuantitatif deskriptif dengan kedalaman studi pustakanya. Nah, subjek penelitian ini adalah mahasiswa aktif teknik informatika yang dipilih sebagai representasi valid dari generasi aktif digital yang hampir 100% itu aktif di sosial media. Analisis ini didasarkan dengan dua pilar teoritis utama, yaitu regulasi hukum yang merujuk ke UU ITE nomor 19 tahun 2016 sebagai standar normatif. Lalu kedua ada psikologi cyber yang menggunakan teori perilaku untuk membedah motif psikologis tersembunyi di balik tindakan-tindakan respondennya. Penelitian ini membedah 3 dimensi etika yang krusial. Pertama, ada kesadaran hukum. Dimensi ini mengukur tingkat kepahaman kognitif mahasiswa terhadap hukum cyber. Secara spesifik, mengenai batasan ujaran kebencian, pencemaran nama baik dalam UU ITE. Yang kedua, ada etika sosial. Dimensi ini mengamati pola perilaku interaksi mahasiswa di ruang publik media sosial. Indikator yang dilihat meliputi kepemilikan akun anonim, perilaku terhadap tubuh orang lain atau bisa dibilang body shaming, dan respon terhadap isu-isu viral. Yang terakhir ada integritas akademik. Dimensi ini menyoroti standar kejujuran mahasiswa di lingkungan akademik atau kampus. Fokus utamanya adalah mencari pada kepatuhan legalitas perangkat lunaknya atau mereka pakai software legal atau tidak. Dan originalitas karya visual hak cipta gambar. Apakah mereka asal mengambil gambar di sosial media atau mereka memberi sumbernya. Nah, dimensi-dimensi tadi dibagi menjadi 8 pertanyaan yang akan diajukan kepada semua responden. Hasilnya, secara statistik, data memperlihatkan sebuah paradoks perilaku yang cukup tajam. Pada dimensi legal awareness, realitasnya rendah. Hanya 33% mahasiswa terbukti memiliki pemahaman mendalam tentang konsekuensi UU ITE. Ironisnya, pelanggaran hak cipta yang tetap tinggi bahkan di kalangan mereka yang percaya diri mengklaim paham hukum. Sebaliknya, pada dimensi social ethics, angka kepatuhan itu sangat tinggi. Sebanyak 89% responden menghindari penggunaan akun anonim dan perilaku body shaming, serta cenderung pasif terhadap isu-isu viral.
Mengapa perbedaan drastis ini antara perilaku di media sosial dan di akademik? Mari kita bedah menggunakan 4 analogis psikologis. Analisis pertama itu ada panopticon effect atau efek pengawasan. Fenomena tingginya kepatuhan di media sosial ternyata adalah bentuk disiplin yang semu. Mahasiswa merasa hidup di penjara kaca digital. Analisis saya menunjukkan bahwa mereka patuh karena didorong rasa takut, diawasi oleh baik dosen, teman-teman di sekitar, maupun rekruter kerja mereka nantinya di masa depan. Artinya, perilaku santun ini adalah strategi bertahan hidup untuk menjaga reputasi mereka saja, bukan karena kesadaran etis mereka sendiri. Yang analisis kedua itu ada Dunning-Kruger effect atau bias kompetensi. Saya menemukan bahwa ada satu fenomena ironis di mana pelanggaran hak cipta visual justru dilakukan secara pasif oleh mereka yang mengaku paham hukum. Mereka terjebak dalam ilusi kompetensi atau overconfidence, yang berarti mereka merasa aman hanya karena tahu definisi perdana cyber seperti ujaran kebencian, namun gagal menyadari ketidakmampuan mereka yang fatal dalam menghargai kekayaan intelektual yang juga ada di UU ITE. Nah, ketidaktahuan ini mereka yang akan memicu perilaku berisiko mereka yang akan merusak karir mereka nantinya. Yang ketiga ada moral licensing atau justification. Ini menjawab mengapa mahasiswa yang santun bisa menjadi pembajak software. Analisisnya adalah mekanisme kompensasi moral. Mahasiswa menggunakan perilaku baik mereka di media sosial secara tidak langsung sebagai tabungan kredit moral. Akibatnya, mereka merasa berhak untuk melakukan pelanggaran kecil di ranah privat, seperti membajak software karena sudah menjadi orang baik di aspek lain. Mereka merasionalisasikan tindakan ini sebagai victimless crime atau kejahatan tanpa korban. Itulah mengapa mereka berani membajak software itu. Keempat ada normalisasi penyimpangan. Data menunjukkan 78% responden menormalisasikan pengambilan gambar tanpa sumber. Ini adalah bentuk budaya permisif. Pelanggaran yang dilakukan secara rutin dan berulang, tanpa adanya saksi yang tegas oleh banyak orang, membuat para pelaku hal ini adalah hal yang normal bagi mereka, karena sudah menjadi standar dan sudah menjadi standar prosedurnya. Semua ini menciptakan budaya-budaya yang mengabaikan terhadap hak cipta di lingkungan kampus. Jadi penelitian ini menyimpulkan terjadinya digital ethical dualism. Mahasiswa kita memiliki dua wajah yang berbeda. Wajah pertama itu wajah publik yang sopan, patuh, dan beretika di media sosial, karena mereka takut konsekuensi nyatanya. Yang kedua ada wajah privat, yang permisif banget dengan kejahatan-kejahatan online dan juga sering melanggar di akademiknya karena mereka merasa aman dari deteksinya. Poin kuncinya di sini itu adalah kesadaran hukum saat ini masih beroperasi secara relatif dan berbasis secara rasa takut dan belum bertransformasi menjadi kesadaran proaktif yang menginternalisasikan nilai etika kita. Sebagai penutup, mari kita merenungkan kembali pentingnya respect untuk kerjaan digital. Integritas sejati adalah melakukan hal yang benar, bahkan saat tidak ada algoritma, dosen, atau apapun yang mengawasi kita. Rekomendasi strategis saya kita perlu memperkuat penegakan aturan atribusi di kampus, memfasilitasi akses software yang legal, dan yang paling penting itu mengubah mindset dari sekedar takut hukum menjadi menghargai profesinya. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.